Jadi gunakanlah otak kalian dengan baik dan benar agar kalian tidak ditipu dunia ini. Ya kawan-kawan Kristenku, seks itu enak karena singkat. Jadi orang merindukannya. Seks itu kalau lebih dari setahun, tersiksa kalian kawan. Bonyok-bonyok itu, selangkangan itu bonyok-bonyok berikut isi-isinya kawan. Mengambil sebuah misteri. Bahwa orang Kristen banyak belum mengetahui bagaimana penciptaan yang terjadi di dunia ini. Bukan hanya orang Kristen kawan. Lebih dan kurangnya saya katakan kitab suci. Ya. Kitab suci terbesar di dunia ini adalah Bible dan Al-Quran. Kedua, nah kali ini dengan tempat kejadian yang kedua kitab suci ini kawan, tidaklah komplit menceritakan penciptaan daripada langit dan bumi beserta isinya. Jadi kitab apa yang paling lengkap menciptakan semuanya itu kitab ciptaan manusia. Berarti lebih hebat manusia daripada Tuhan. Kita dengar dulu ya. Mbak Trano. Nah kali ini dengan tempat kejadian yang sama dan waktu yang hampir bersamaan dengan kejadian kucing keluar dari hidung singa. Menurut literatur Islam, babi itu berasal dari ekor gajah. Nah, perhatikan baik-baik kawan. Bahwa penciptaan kucing itu terjadi dari bersin singa. Ya, tidak satu kitab suci pun mampu menjelaskan hal ini. Baik Bible maupun Al-Quran tidak pernah menjelaskan bahwa kucing tercipta dari bersin singa. Gak ada itu. Nah ini kawan. Lantas ada sebuah kitab karangan manusia yang mampu menjelaskan ternyata kucing tercipta dari bersinnya seekor singa. Artinya harusnya orang yang beriman kepada kitab ini selayaknya menyembah dia, jangan menyembah Tuhan. Karena Tuhan tidak mampu menjelaskan proses penciptaan kucing. Paham ya? Luar biasa kawan. Ini harusnya diikuti semua orang. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi Nabi, dan dia menjadi Rasul. Rangkap semuanya kawan. Sekarang kita ikuti lagi bagaimana terciptanya seekor babi. Ternyata dari ekor gajah. Luar biasa. Baik Bible maupun Al-Quran tidak pernah menjelaskan hal itu. Tetapi seorang manusia mampu menjelaskan bahwa babi tercipta dari ekor gajah. Ya. Dan itu kita lihat nanti terdapat di buku apa. Sebaiknya orang yang mengenal orang ini lebih baik menyembah dia daripada menyembah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berfirman tentang penciptaan seekor babi dari ekor gajah. Wah, apalagi nih di Jambang. Sebentar ya kawan-kawan ya. Kita lihat dulu ininya. Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh tafsir At-Tabari Bapak Ibu yang ada di dalam perpustakaan kita ini. Di dalam literatur ini Bapak Ibu, pada saat binatang ternak banyak mengeluarkan kotoran, Allah memberikan wahyu kepada Nuh agar menenggelamkan ekor gajah. Lalu dari ekor gajah itu keluar babi jantan dengan babi betina dan mendekati kotoran binatang itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa babi itu berasal dari ekor gajah. Dan fungsi babi awalnya menurut literatur Islam adalah untuk memakan kotoran yang ada di dalam bahtera Nuh. Aduh kawan-kawan. Ternyata ini literatur Islam pula kawan. Sementara saya tadi sudah mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada Allah SWT bercerita berfirman tentang penciptaan kucing dan penciptaan babi. Kecuali babi tercipta dari orang Yahudi atau orang Israel yang dikutuk karena tidak mengikuti hari Sabat. Tidak ada diceritakan di kedua kitab suci ini bahwa babi tercipta dari ekor gajah kawan. Kenapa manusia bisa menceritakan itu? Artinya manusia ini adalah Tuhan, sesungguhnya Tuhan. Ya, Tuhan kawan. Dan dibilangnya itu literatur Islam, saya nggak setuju. Masa orang Islam percaya babi dicipta dari ekor gajah dan kucing tercipta dari bersinnya singa? Saya nggak setuju kawan. Sementara Allah SWT tidak ada berfirman tentang hal itu. Apa orang yang berkata tadi itu tidak percaya Hud 1? Harusnya orang yang bicara tadi membaca Hud 1 dulu. Setelah dia membaca Hud 1, baru dia bilang, ini bukan literatur Islam, tapi literatur pengikut iblis. Masa dia lebih hebat dari Tuhan? Tidak mungkin. Allah SWT tidak ada berfirman. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan itu tercipta dari ekor babi? Dari mana datangnya ayat itu? Si Zulkifli pun kalian tanya, kuning dia nggak akan tahu dia itu kawan. Jangankan itu. Kalian tanya si Nandar pun tidak tahu.
Yang hanya bisa menjawab itu hanya Yusuf PA. Kalau tidak sama si Tristan. Kalau tidak terdapat di dalam Al-Quran, saya menolaknya katanya. Sekalipun itu buku-buku Islam katanya. Karena itu penyesat kawan. Dia lebih hebat dari Tuhan. Dia lebih hebat dari Allah SWT. Itulah kasihannya orang-orang Islam ini dalam hal literatur. Tidak ada dipermankan Allah. Mereka bisa berfirman sendiri dan mengakui itu dari Allah. Maka kalian baca surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Dan mengatakan itu dari Allah serta menjualnya dengan harga murah. Tetapi kita lihat buku apa nanti itu. Bisa jadi buku itu lebih mahal dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran kalau nggak salah saya masih ada berharga 60 ribu, 100 ribu. Tapi buku yang dia bilang ini nggak bisa satu jilid. Satu set belinya mahal. Ya, kita lihat dulu kawan. Ini Tuhan-Tuhan baru dalam agama Islam. Harusnya mereka nolak ini. Karena Allah tidak ada berfirman. Nah, kotoran hewan atau kotoran manusia yang dimakan oleh babi itu kita bisa lihat lebih lanjut lagi di dalam literatur yang sama. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Al-Hasan bin Dinar, dari Ali bin Zaid bin Zudan, bahwa Ibnu Humaid berkata, Salamah berkata, Hasan bin Ali bin Zaid menceritakan kepadaku dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku mendengar ia berkata, ketika kotoran manusia menyulitkan Nuh yang berada dalam bahtera, beliau diperintahkan untuk mengusap ekor gajah, lalu beliau mengusapnya. Kemudian dari ekor tersebut keluar 2 ekor babi dan cukuplah untuk menghabiskan kotoran itu. Nah, jadi babi tercipta dari ekor gajah untuk memakan kotoran manusia yang ada di dalam bahtera Nuh. Nah, kalau di dalam tafsir At-Tabari dituliskan babi yang keluar dari ekor gajah itu memakan kotoran manusia, nah berbeda lagi dengan yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak. Hanya selepel daripada penafsir. Bisa dia melebihi Allah SWT. At-Tabari mengalahkan Allah SWT. Karena Al-Quran itu berisi firman Allah. Sementara tafsir At-Tabari berisi tentang yang di atas daripada Allah SWT. Apakah begitu? Kan tidak kawan. Tapi umat Islam menerima tafsir At-Tabari ini dan menyisikan pernyataan Tuhan dalam Al-Quran yang tidak pernah mengatakan babi tercipta dari ekor gajah tetapi dari orang Yahudi yang tidak pernah mengikuti hari Sabat. Luar biasa kawan. Jadi kontradiksi antara tafsir, hadis dan lain-lain itu adalah untuk menghakimi Al-Quran. Sudah pernah saya bilang itu. Hati-hati kalian. Bahwa kalau kalian baca tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk satu permasalahan. Contoh siapa ayahnya dari Ibrahim. Mereka menghujat Allah itu dengan mengatakan. Bukan Azar ayahnya. Tetapi Tarik. Seolah-olah Allah tidak tahu siapa ayahnya Ibrahim. Al-Quran tidak pernah menuliskan Tarik. Tetapi mereka bisa menuliskan itu Tarik. Dari mana sumber mereka? Inilah yang selalu saya katakan. Sedihnya jadi umat Islam itu ya begitu. Mereka mengatakan kitab suci mereka tidak diedit, tidak diubah segala macam. Tapi ketika kita buka tafsir Ibnu Katsir. Ternyata ayahnya Ibrahim bukan Azar tapi Tarik. Di Al-Quran sampai botak kepala kalian ini kan. Berbotak habis-habis itu. Dan kalian cukur sampai kulit-kulitnya terkelupas. Tidak akan kalian temukan kata Tarik di dalam Al-Quran. Yang ada Azar. Sekarang kita bukakan lagi fakta bahwa terciptanya babi itu bukan dari orang Yahudi yang tidak mengikuti hari Sabat, bukan dari pengikut Tauhid itu ya, dikutuk menjadi babi dan kera. Bukan itu kawan, tetapi dari ekor gajah. Mereka melebihi Allah SWT hanya kelas penafsir. Itulah sedihnya orang Islam percaya dengan penafsir yang mulutnya kotor melebihi Allah SWT. Ngeri. Ya. Tabari saintis zaman dahulu Tabari itu ya. Hebat sekali kawan. Kalah Allah SWT dibuatnya. Ya, luar biasa. Dan mereka menerima. Kalau saya orang Islam, saya tolak itu tafsir At-Tabari. Karena Allah SWT tidak pernah berfirman bahwa babi tercipta dari ekor gajah. Saya tolak itu. Dan bisa jadi si bapak baju hijau ini membaca buku yang keliru kan bisa jadi kita nggak tahu. Untuk menyesatkan orang Muslim. Bisa jadi kan? Tapi kita lihat lagi, apa benar juga. Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat, di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ketika kotoran binatang semakin bertambah banyak, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk memukul ekor gajah. Dan dia pun memukul.
dipulnya. Lalu keluarlah babi jantan dan babi betina. Kemudian babi tersebut makan kotoran itu. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, babi yang keluar dari ekor gajah itu memakan kotoran hewan, bukan kotoran manusia. Jadi kita sudah lihat tadi Bapak Ibu bahwa menurut literatur Islam, babi itu keluar dari ekor gajah saat berada di dalam bahtera Nuh. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama Islam berkenaan dengan babi itu, apa yang dimakannya? Ada yang mengatakan kotoran manusia dan ada yang mengatakan kotoran hewan. Nah, bagaimana respon Anda tentang literatur Islam yang mengatakan bahwa babi itu tercipta dari ekor gajah untuk memakan kotoran, entah itu kotoran manusia atau binatang yang membuat masalah di kapal Nuh? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Ya, kawan-kawan, mereka ini kalau mengenai kotoran babi dan selangkangan nomor 1, numero uno, sing ada lawan. Bible kawan tidak pernah bercerita bagaimana asal usul babi kotorannya dimakan, tidak pernah kawan. Selalu begini aku suaranya belum kuhidupkan bicara-bicara sendiri. Ya, kawan-kawan, inilah hebatnya orang-orang ini kawan. Mereka ini ahli dalam kotoran. Babi, selangkangan. Itu kalau mengenai itu number uno, tidak ada lawan. Sing ada lawan. Gak ada lawan kawan. Kalau mengenai selangkangan, mengenai kotoran, mengenai babi, orang inilah juara-juaranya kawan. Tapi kalau andai kata itu di dalam Kristen, misalnya ada tafsir tentang penciptaan babi di dalam Kristen. Ada seorang katakanlah penafsir Kristen mengatakan asal usul terciptanya babi itu dari kotoran, dari misalnya seperti itu, ekor gajah diusap untuk memakan kotoran babi, paling tidak ada dalam Bible. Saya katakan engkaulah orang terlaknat di muka bumi ini. Tidak akan saya terima itu kawan. Masa dia melebihi Tuhan saya nggak mau. Tuhan saya tidak ada berkata tentang itu, tapi Tuhan saya sudah berfirman bahwa penciptaan hewan-hewan hari keberapa ada ya? Ke-5 misalnya atau ke-6 ada di situ ya. Saya tidak akan pernah bercerita babi diciptakan begini pada hari ke-5 saya bilang misalnya gitu ya. Jadi kawan-kawan berhati-hatilah terhadap penyesat. Kelebihan orang Islam mereka bisa melebihi Tuhannya. Itu sudah fakta. Kalau kalian tidak percaya bukalah buku-buku tafsir mereka. Tafsir At-Tabari, tafsirnya si Ibnu Katsir, tafsirnya Jalalain, tafsirnya dari Quraisy Shihab. Kalian akan menemukan bahwa Tuhan tidak berdaya ilmunya daripada manusia. Tuhan tidak ada berfirman, tapi manusia memaksa Tuhan itu. Membuat Tuhan itu berfirman bahwa si Nuh harus mengusap ekor gajah untuk melahirkan babi. Lawak kali kawan. Tapi apa boleh buat kawan? Kalau saya seperti Sinandar yang pandai bicara atau seperti Zuma, saya akan tantang At-Tabari itu. Tidak ada di Hud 1 bunyinya begitu. Karena Hud 1 mengatakan Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan dari Allah langsung. Itu terurut diturunkan oleh Tuhan yang maha teliti. Mana ada di dalam Al-Quran dikatakan babi tercipta dari ekor gajah. Apakah Tuhan tidak maha teliti? Sehingga lupa berfirman bahwa babi tercipta dari ekor gajah. Tidak bisa saya bilang. Kalian adalah orang-orang kafir laknatullah. Gitu kawan. Tapi mereka apakah berani mengkritisi At-Tabari? Hilang kepala itu berpisah dari badan kawan. Dibuat orang Arab nanti. Tidak diizinkan dia naik haji. Kalau dia menolak tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir. Ditolak kawan. Tidak bisa kau ke Arab sana kawan. Aduh dibuat red notice. Jadi mau tak mau harus terima. Sekalipun itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya bagi mereka kan Tuhannya banyak kawan ya. Saya bingung entah mana yang Tuhan. Al-Quran tidak ada berkata demikian, At-Tabari bisa ada. At-Tabari ini Tuhan atau manusia ya? Aduh, firman Tuhan juga kagak, Rasul juga kagak, Nabi juga kagak. Tetapi bisa dia menciptakan atau memaksa Tuhan supaya berfirman. Padahal di Al-Quran tidak bisa ditambahi lagi kawan. Malu orang itu kalau tambahi, maka diciptakanlah buku-buku untuk menambah yang kurang-kurang ini. Kan begitu jadi prediksi kita kan? Persepsi kita begitu. Al-Quran itu sudah kitab yang sempurna kata mereka. Ternyata di situ tidak ada proses penciptaan babi dari ekor gajah. Dibuatlah dicerita di tafsir, di hadis. Kan begitu ya. Artinya apa? Lebih lengkap hadis, lebih lengkap tafsir daripada Quran. Quran tidak ada berkata demikian loh kawan. Kasihan ya. Ya memang kasihan.
Tetapi bagaimana kita mau mengingatkan mereka? Gak bisa kawan. Sebab di sorga ada 72 bidadari. Kau kasih uang 1 goni pun mereka gak akan tertarik. Karena tidak ada gunanya uang. Ketika kita di sorga uang gak bisa digunakan. Tetapi ketika di sorga ada selangkangan atau ada orang ngengkeng, kita bisa nikmati sampai sepuas-puasnya. Lebih menarik itu daripada uang. Mau apapun kau bilang aku gak tertarik kawan. Gak tertarik. Gak tertarik. Untungnya aku sudah kena gula sehingga nafsuku menurun. Kalau nafsuku berapi-api, gak tertarik aku dengan surganya orang Kristen. Gak tertarik. Buat apa di surga hanya memuji dan memuliakan Tuhan? Kayak kata Sinandar. Buat apa? Gak enak. Saya akan cari di mana agama yang bisa menjanjikan. Karena nafsu saya kuat. Seksual melebihi di bumi. Batang zakarnya bisa 70 tahun berdiri keras seperti besi. Kalau sudah seperti besi batang zakar kau kawan, kau masukkan itu ke dalam leteung itu, hancur mina itu kawan, hancur mina. Apa enaknya lagi? Orang tersiksa kau buat berarti kau sudah menyakiti orang, berarti tidak dosa. Lantas enaknya di mana? Saya bicara Kristen ya, saya akan cari gitu kawan. Ya. Buat apa? Tapi puji Tuhan lah. Setiap kekurangan dalam diri saya anggap puji Tuhan. Ada maknanya dibuat Tuhan sama saya. Agar saya tidak tertarik mencari surga yang di dalamnya itu ada permainan seksual. Kegiatan seksual. Sedangkan di dunia saya tersiksa oleh seksual. Kan begitu kawan. Makanya saya nggak mau mencari. Aduh. Maaf cakap lah. Cobalah kalian laki-laki lah. Berapa lama lah kau cerot? Paling hebat berapa? 15 menit. Kalau secara medis sudah hebat kali kau. Bahkan medis itu dibilang 5 menit, 3 menit seperti itu kan. Kau bisa setengah jam. Apa yang kau rasakan? Capek, letih, jantung kau empot-empotan. Napasmu gak bagus, mulai pening-pening. Lebih 1 jam kau kawan. Misalnya kau pakai obat, jantung mau memecah kuat. Memecah kencang. Itulah yang sering orang pecah pembuluh darahnya mati. Kan tersiksa kau kawan. Ya. Apalagi sampai 70 tahun kau gak cerot-cerot. Apa gak tersiksa kawan? Si perempuannya juga tersiksa. Gesekan antara kulit menimbulkan panas kawan. Jadi jangan kalian jadi nggak waras lah. Seks itu karena singkat makanya enak. Makanya orang merindukan. Kalau seks itu sampai berhari-hari baru cerot. Percaya kalian akan ditinggalkan orang seks. Karena menyiksa. Hewan saja. Anjing saja kawan. Nggak boleh lebih dari 1 jam nggak mau dia. Sudah tersiksa kali dia. Apalagi kucing. Yang jarumnya ada di apanya itu, di burung kakak tuanya itu ada jarum-jarum. Cari literasi kucing kawan. Ya. Jadi gunakanlah otak kalian dengan baik dan benar agar kalian tidak ditipu dunia ini. Ya kawan-kawan Kristenku, seks itu enak karena singkat. Jadi orang merindukannya. Seks itu kalau lebih dari setahun tersiksa kalian kawan. Bonyok-bonyok itu selangkangan itu bonyok-bonyok beriku isi-isinya kawan. Jadi ditipu kalian, dibohong-bohongi, dibodoh-bodohi iblis. Aku bicara Kristen ya. Kalian akan ditipu iblis, dibohong-bohongi iblis dengan menjanjikan seks berpuluh-puluh tahun baru cerot. Najis tralala itu kawan, najis tralala. Aduh, mau kali kalian dibegok-begoi oleh iblis. Kalau orang Kristen puji Tuhan tidak ada yang mau dibegok-begoi oleh iblis. Bahkan Yesus berkata apa? Nanti di sorga gencet menyiksa. Kehidupan kita seperti malaikat. Tidak ada kawin-mawin. Kalau kau di sorga misalnya cerot 3 menit. Itu artinya kau sudah tidak sempurna. Kan begitu menurut mereka. Keliru mereka kawan. Andai kata kita diberi. Sorry mic-nya masih lagi kawan. Sampai mana tadi? Kenapa mereka... Ya, saya tidak bicara agama A, B, C, D, F, G, rupanya. Kenapa mereka selalu mengatakan, kalau ini tunggu dulu. Mic-nya jadi nggak bagus ini, kurang ajar ya. Apa lagi nih? Karena aku duduknya begini. Apa lagi nih? Tunggu dulu. Suara tak ada kawan. Sabar. Audio. Tes 1, 2, 3. Ya. Alah, aku ini kadang gitu.
Kabar ya. Tes 1, 2, 3. Oke. Jadi kawan-kawan, kenapa mereka mengatakan kalau dari agama mereka pindah ke Kristen itu bodoh katanya. Ya bagaimana tidak bodoh? Ketika orang-orang bodoh ini hidup di agama kebodohan ini, bodoh itu kawan, memang sudah bawaan lahir. Pengajaran yang salah menghasilkan orang bodoh. Mereka lahir sudah beragama. Maka diajari yang salah mereka jadi bodoh. Maka ketika mereka pindah ke Kristen, dikatakan bodoh. Memang bodoh mereka. Bagaimana orang ini tidak dikatakan bodoh kawan? Mereka tidak di otak mereka bisa main cek bertahun-tahun baru cerot. Lah, pertanyaan pertama, itu tahun apa yang dipakai? Tahun manusia, masa di surga ada tahun manusia? Berarti mereka masih di bumi. Paham? Oh, tahun Tuhan. Apalagi tahun Tuhan. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Berarti kalau 100, 1 tahun baru cerot. 365.000 hari baru mereka cerot. Gak tersiksa itu, tersiksa kawan. Tersiksa. Nah, saking bodohnya mereka, saking oonnya, senang. Makanya mereka mengatakan orang oon pindah kalau ke Kristen. Nah, kalau dari Kristen pindah ke mereka dikatakan cerdas. Karena di Kristen itu tidak bodoh orang-orangnya. Orang-orang di Kristen itu tidak pernah berpikir bahwa mindset itu lebih dari 1 hari itu adalah kenikmatan. Itu namanya kebodohan. Karena kalau kau lebih 1 hari mindset, lecet-lecet burung kau dan apemnya itu juga lecet-lecet, dodong, dungu. Makanya dibilang orang Kristen cerdas. Memang orang Kristen pakai otak, mana ada. Tuhan menciptakan seksual itu satu kenikmatan. Karena dia tidak lebih dari 15 menit cerot. Kalau dia cerotnya 2 jam, malaklah barang itu. Malaklah kawan. Sampai kulit-kulitnya itu lepas-lepas. Paham ya? Nah ini kawan. Kalau kita bicara kenapa mereka selalu mencap dari agama mereka pindah ke Kristen, itu adalah satu kebodohan. Karena memang mereka meyakini kami orang-orang bodoh. Paham ya? Nah ini. Oke. Sekarang kita berbalik lagi mengenai penciptaan babi tadi ya. Ya, saya kadang terheran-heran. Mengapa manusia melebihi Tuhan? Ini jalannya dari mana? Saya nggak tahu kawan. Siapa yang memberi kuasa kepada mereka bahwa mereka melebihi Tuhan? Tuhan tidak ada berfirman seperti itu. Tapi mereka bisa mengeluarkan pernyataan seolah-olah Tuhan pernah berfirman seperti itu. Entahlah. Inilah yang patut kita syukuri dari kita kekristenan. Kita tidak perlu menggurui Tuhan. Kita tidak perlu memaksa Tuhan menciptakan firman di luar dari kitab suci. Gak perlu kawan. Luar biasa Kristen itu ya. Maka dari itu saya katakan, bagaimana saya mau meninggalkan Yesus? Karena saya sudah tahu apa pertanyaan dan apa jawabannya. Andai kata saya pergi meninggalkan Yesus, maka orang akan bertanya kepada saya, menurut agamamu, mindset nanti di surga berapa lama? Maka dengan kebodohan yang kuterima ketika aku meninggalkan Yesus, maka aku jadi bodoh, maka aku bilanglah 40 tahun. Maka orang Kristen akan bertanya, kamu tahu kenapa seks itu enak? Saya katakan, karena mainnya 40 tahun. Ketawa orang Kristen. Betullah kau pengikut keledai liar. Betullah kau bodoh. DNA kau menjadi bodoh setelah kau tinggalkan Yesus. Seks itu nikmat karena dia cepat cerot. 15 menit langsung cerot. Kalau dia lama, yang ada adalah bosan. Kenikmatannya nggak terasa. Ya, tanya dokter, kenapa main seks itu enak? Karena dia tempo 15 menit shot. Kalau lama nggak enak dokter? Tidak, tersiksa. Kenapa? Kulitmu itu panas. Bergesekan kulit ketemu kulit, dia akan panas. Sudah? Yang kedua, gesekan menciptakan luka. Maka akan pedih-pedih. Kau tancap meskipun pedih. Sampai 1 tahun, 2 tahun kau main. Aduh. Orang Kristen sering diuji Tuhan. Mereka Tuhannya diuji manusia katanya. Ada yang bilang, aduh, saya nggak bilang pindah ke agama apa tadi ya. Saya bicara Kristen. Paham ya kawan-kawannya?
Maka dari itu kawan, saya tidak mau menjadi orang on dan bodoh. Biarlah saya hidup di kekristenan. Saya akan mereka gelari pintar. Kan luar biasa kan? Buat apa saya digelari mereka bodoh? Bagus saya digelari pintar kawan. Aduh.